Gog dan Magog di Yeskiel pasal 38 itu terjadi sebelum munculnya antikristus. Dan Gog dan Magog yang ada di kitab Wahyu terjadi sebelum dunia ini lenyap. Jadi dua hal yang berbeda, saudara. Sekarang kita akan coba mendalami penggenapan tentang Gog dan Magog yang ada di kitab Yang Yeskiel. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya mempelajari sejarah Israel dari hari ini mundur sampai munculnya Israel pertama kali, belum pernah ada sejarah perang seperti itu. Artinya apa? Artinya karena belum digenapi, maka yang namanya nubuatan firman Tuhan pasti akan tergenapi. Kapan itu? Kalau sampai 2018 ini Februari belum tergenapi, berarti di masa depan akan tergenapi. Nah, saudara, coba munculkan peta pertama. Saudara, jadi kalau Bapak Ibu melihat ya, ini adalah Israel. Ya. Kemudian Alkitab katakan ada negeri Magog. Ya. Terus Gog dari tanah Magog, kalau Bapak Ibu nanti mempelajari, nanti ayatnya akan saya singkapkan. Ya. Kalau kita membaca misalnya pasal 38 ayat yang ke 11 saudara ya, nanti dibuka. Itu namanya Gog adalah raja yang berasal dari negeri di utara sekali Israel. Ya. Ini Israel. Ya. Utara sekali, jadi bukan utara. Kalau utara doang itu bisa Turki. Jadi kalau Bapak Ibu suka tentang akhir zaman, ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan bahwa antikristus itu berasal dari Turki. Ya, karena nyambung ini nanti dengan khotbah saya yang sore hari. Di sore hari nanti saya khotbah tentang 7 gereja, yakni gereja Pergamus. Gereja Pergamus, saudara, itu Alkitab yang ngomong dalam Wahyu pasal 2, Alkitab berkata di Pergamuslah tahta iblis. Jadi oleh pendeta-pendeta akhir zaman ini, karena satu-satunya ayat dalam Kejadian sampai Wahyu di mana ada kata tahta iblis, yakni di Pergamus, maka mereka tafsirkan bahwa iblis bertahta di Pergamus. Pergamus itu di mana 2018 ini? Pergamus adalah salah satu kota yang berada di Asia Kecil zaman dulu. Sekarang adalah wilayah Turki. Maka saudara, banyak yang mengatakan bahwa Gog itu jangan-jangan di utara Israel. Ya, memang benar. Kalau ini Israel, utaranya adalah Turki. Problemnya Yeskiel 38 bukan bicara Gog itu berasal dari utara Israel, tapi kalimatnya berasal dari utara sekali. Jadi border paling ujung di utara, itulah negeri Gog di tanah Magog. Dan kalau kita lihat peta bumi, dalam globe juga begitu saudara, utara paling sekali adalah negeri yang dulu disebut dengan Uni Soviet atau sekarang jadi Federasi Rusia. Inilah Rosia. Saudara, ya. Jadi diperkirakan di sinilah ini yang disebut dengan wilayah Rusia, Gog, utara sekali. Habis ini di atasnya nggak ada lagi. Yang adalah kutub utara. Tidak ada negeri, tidak ada bangsa, tidak ada lagi orang yang tinggal di situ. Negeri paling utara dari Israel, tidak lain tidak bukan adalah Rusia. Nah saudara, perhatikan kalimat-kalimatnya tadi. Coba kita baca Bapak Ibu ya. Jangan dihilangkan dulu. Kita akan baca ayat 5 ya Bapak Ibu ya. Tolong Marcel bersama ayat 5 dibaca. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopang. Orang Persia, terus apa lagi, Marcel? Ethiopia, oke, terus? Dan Put. Dan Put, ini dalam bahasa Inggris Persian, Put, and Kus. Kus ini adalah Ethiopia. Persia, Bapak Ibu, itu di wilayah agak timur dari Israel. Ya. Kalau bicara mengenai Persia, negeri yang ada di Persia sekarang ini adalah Irak dan Iran, saudara. Sedangkan Kus atau Ethiopia itu dulu adalah sekarang adalah wilayah Ethiopia dan Sudan. Jadi orang Ethiopia dulu adalah orang yang menempati tanah Sudan sekarang dan tanah Ethiopia. Sedangkan tanah Put, saudara, ya, Put itu adalah wilayah yang di sebelah barat dari Israel.
ya, itu adalah bicara mengenai 2018 adalah negeri-negeri yang disebut Libya. Kemudian ada kata Bet Togarma dan Gomer, saudara. Bet Togarma, ya, petanya di sini. Bet Togarma dan Gomer. Ini adalah wilayah Turki sekarang. Coba di peta yang kedua. Inilah peta yang menggambarkan bagaimana nanti perang Gog dan Magog terjadi, Bapak Ibu. Ini Israel. Oke. Put yang saya bilang tadi adalah Libya, dulu sebagian dari Mesir, ya. Kemudian Ethiopia, Sudan dan Ethiopia sekarang. Kemudian wilayah Persia, Irak dan Iran. Ini ada dulu negeri Persia. Dan Gomer, Togarma adalah wilayah Turki sekarang. Sedangkan Gog ada di ujung Magog di sini. Dan negeri-negeri inilah yang akan ambil peranan penting dalam peristiwa Alkitab yang diberi judul Perang Gog dan Magog di dalam kitab Yehezkiel. Pertanyaannya, 2018 ini, apakah sudah kelihatan tanda-tandanya? Kelihatan banget. Sekarang ini Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, ya, Israel itu disibukin dengan perang yang ada di sekitar dia saja. Israel selalu berkutat pada Libanon, ya. Israel selalu berkutat dengan Yordania. Israel selalu berkutat dengan negeri Filistin atau Palestina sekarang. Tapi ternyata yang namanya Palestina, Yordania, Libanon, negeri yang notabene bertetanggaan langsung dengan Israel dalam perang Gog dan Magog tidak disebutkan. Ini menarik. Ya. Perang Gog dan Magog dalam Yehezkiel 38 tidak disebutkan negeri-negeri tetangga Israel. Jadi saya berani menafsirkan bahwa perang Gog dan Magog sebentar nanti, ya, itu tidak akan melibatkan secara langsung negeri-negeri itu. Tapi apakah negeri itu tidak terlibat nantinya? Terlibat, tapi tidak langsung. Dan sekarang 2018 sudah kelihatan tandanya. Nanti kita akan coba singkapkan. Coba kita buka satu firman Tuhan. Boleh ditutup ini? Yehezkiel 38 ayat 15. Kita bicara tentang Gog dari Magog, saudara. Karena ini adalah pemeran utamanya. Yehezkiel 38 ayat 15. Yehezkiel 38 ayat 15. Dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Ini kalimatnya. Saya cek dalam bahasa Hebrusnya yang memang sebegitu. Bukan utara tapi utara sekali. Kau datang dari tempatmu dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Jadi dari Yehezkiel 38 ini, ya, saya nggak tahu nanti penggambarannya, fakta realnya di depan terjadinya seperti apa. Tapi berdasarkan Yehezkiel nanti, Rusia, ya, wilayah paling utara sekali dari Israel, nggak ada negeri lebih utara dari Rusia atau Federasi Rusia sekarang. Itu akan menyerang Israel dengan banyak tentara yang menyertai engkau, banyak bangsa yang menyertai engkau. Bangsa apa saja tadi? Ingat bangsa apa? Persia, Ethiopia, Put, Gomer, dan Bet Togarma. Bahasa Yehezkiel 38. Tapi dalam konteks 2018 ini, Rusia nanti akan menyerang Israel dibantu oleh Iran. Persia itu ada Iran dan Irak. Tapi kalau Bapak Ibu lihat fakta 2018 Irak sekarang nggak ada apa-apanya. Saya ulangi lagi ya. Persia di zaman dulu, sekarang ini dikuasai oleh negeri yang namanya Iran dan Irak. Irak mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu di zaman Saddam Hussein, itu adalah negara adidaya di wilayah Timur Tengah. Tapi sekarang ini hancur, Pak. Irak nggak punya kekuatan apa-apa. Terlebih ketika ISIS kemarin baru masuk, dan semua situs-situs purbakala bahkan hancur di Irak, saudara. Saya dapat kabar dari seorang teman yang pernah menjalani negeri Mesopotamia kuno, yakni di negeri Irak.
Dia berkata sekarang semua situs-situs itu sudah tinggal puing-puing. Karena kekejaman ISIS. Bapak Ibu, kalau ISIS itu memang semua yang tidak sesuai dengan syariat iman mereka dihancurkan. Termasuk itu peninggalan-peninggalan purbakala sekalipun. Jadi Irak sekarang ini kalau saya menilai tidak masuk hitungan. Bala tentaranya lemah, angkatan perangnya lemah. Di Persia itu, yang angkatan perangnya masih menakutkan adalah Iran. Secara jumlah, mungkin Iran tidak punya jumlah banyak. Tapi kalau Bapak Ibu mempelajari tentang Iran, Iran diduga punya apa? Senjata nuklir. Dan Bapak Ibu harus tahu dong, di dunia ini, hanya beberapa gelintir negara saja yang bisa mandiri secara nuklir. Salah satu yang bisa mandiri secara nuklir adalah Iran. Jadi Persia akan diwakili oleh Iran. Kemudian Ethiopia. Ethiopia di sini, saudara, saya tidak menghitungnya karena fakta 2018 Sudan sekarang ini masih sibuk berkutat dengan perang saudara. Sedangkan Ethiopia saat ini itu juga tidak punya kekuatan perang yang mumpuni. Jadi mungkin saja nanti di depan dalam perang Gog dan Magog mereka ikut serta tapi tidak ambil peranan penting. Yang selain Persia, yang berikutnya adalah Put. Put itu sekarang adalah negeri yang disebut dengan Libya. Itu pun sekarang Libya tidak punya kekuatan. Setelah Muammar Gaddafi jatuh, Bapak Ibu tahu ya? Ya, tiba-tiba Libya menjadi negeri yang tidak punya kekuatan ekonomi, juga kekuatan kuasa di wilayah Timur Tengah. Tajinya hilang, Libya 2018 ini. Saya nggak tahu setahun ke depan bagaimana. Tapi saya memperkirakan kondisinya tidak akan terlalu berbeda dengan kondisi 2018. Yang saya garis bawahi dari semua tentara yang akan menyertai Gog dari tanah Magog selain Persia, yakni Iran sekarang adalah Gomer dan Bet Togarma, yang sekarang adalah wilayah Turki. Oke Bapak Ibu, saya pengen di dalam seri khotbah ini, Facing Gog and Magog, Bapak Ibu fokus sama Rusia, fokus sama Iran, fokus sama Turki. Kalau ngeliatin peta tadi, Rusia, Iran, dan Turki, yang paling dekat berbatasan dengan Israel adalah Turki. Itu pun tidak berbatasan langsung. Iran agak cukup jauh. Rusia terlebih sangat jauh. Tapi dalam cerita nubuatan Yeskiel ini, 3 negara besar ya, ini akan menyerang Israel. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang hidup di 2018 yang berusaha untuk mengetahui tanda-tanda zaman? Kan saya sudah pernah berkata, kapan datangnya Tuhan, kapan akhir zaman, kapan perang, itu nggak ada yang tahu. Tapi Alkitab katakan kita bukan anak-anak kegelapan, kita adalah anak-anak terang. Saya khotbah ini saya tidak memprediksi dalam artian mengajarkan saya yakin tanggal sekian, saya yakin tahun sekian. Sebab saya sangat percaya kalau ada siapapun, pendeta senior sekalipun, kalau dia sudah menyebutkan tanggal, maka saya berani berkata dia adalah pengajar sesat atau nabi palsu. Saya hanya mengajar Bapak Ibu bahwa kita harus melihat tanda-tandanya. Bahwa peristiwa Gog dan Magog yang nanti akan mendahului antikristus berkuasa, itu sudah di depan mata. Melihat fenomena-fenomena yang ada di 2018. Kapan sih Pak Gog dan Magog itu terjadinya? Saya tidak bisa mengetahui kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan tahunnya. Tapi ada tanda dalam Yeskiel 38 yang menjadi background, latar belakang, kira-kira kita bisa menduga kapan Gog dan Magog terjadi. Coba satu ayat kita buka, Yeskiel 38 ayat yang ke-11. Kemudian kita lanjutkan ayat 14. Marcel bisa bantu saya membaca Yeskiel 38 ayat 11, kemudian ayat 14. Silakan. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Ayat 14-nya. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah,
Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Ini nih tandanya nih. Ya. Gog dan Magog perang itu akan terjadi ketika ayat 11, ayat 14 tergenapi. Apa itu di ayat 11-14? Ketika Israel aman tentram. Bapak Ibu, kalau kita mau tahu Israel aman tentramnya seperti apa kriterianya, maka Bapak Ibu harus belajar Israel di masa lalu. Israel itu adalah nama lain dari Yakub, benar ya Bapak Ibu ya? Tapi sebagai jati diri sebuah bangsa, Israel baru ada ketika mereka masuk ke tanah perjanjian setelah ratusan tahun dibuang di Mesir. Mereka baru menamakan diri mereka sebagai bangsa Israel dengan 12 suku besar itu. Nah, sejak Yosua memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian, kemudian Israel hidup dalam pemimpinan atau kepemimpinan hakim-hakim. Bapak Ibu tahu ya, ingat ya. Tapi hakim itu bisa menjadi alat Tuhan untuk memajukan dan membuat Israel damai sejahtera ketika hakim itu hidup. Contoh, ketika Gideon hidup, ya, sampai matinya Israel aman. Tapi ketika Gideon mati, Israel kembali dijajah lagi dengan banyak orang. Singkat cerita, kepemimpinan para hakim ini akhirnya membuat Israel gundah gulana sebagai bangsa. Nggak bisa gini dong. Masa kita terus-terusan begini? Aman dalam 1 dekade, 2 dekade, kemudian susah lagi? Ayo dong, kita pilih seorang untuk menjadi raja. Itu terjadi dalam peristiwa ketika Nabi Samuel masih hidup. Ingat ya. Mereka menuntut Samuel untuk memilih di antara mereka seorang raja. Dan akhirnya terpilih Raja Saul yang pertama. Nah, sejak Raja Saul inilah negara Israel dengan ya semua sistem birokrasinya ada. Karena ini pemerintahan kerajaan, ada perdana menteri, ada panglima perang, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, ada punggawa, ada prajurit, semua mulai terstruktur, Saudara. Jadi kalau kita mau mengetahui kira-kira Israel tuh dalam Yeskiel 38 ayat 11 sampai 14 tadi, di mana sebelum Gog dan Magog kondisinya aman tentram, Bapak Ibu harus melihat sejarah Israel. Fokusnya setelah Raja Saul menjadi raja. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah tentang kitab Raja-Raja, dari Raja Saul sampai akhirnya Israel sebagai bangsa hilang dalam peradaban dunia, ya. Itu hanya satu masa dalam periode panjang itu, di mana Israel mengalami yang namanya aman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi. Ya, nubuatan Joyoboyo. Ya Saudara ya. Kapan itu? Yakni hanya dalam pemerintahan Raja Salomo. Hanya Raja Salomo lah yang memerintah Israel dan duduk di tahta Israel yang tidak pernah memimpin sebuah peperangan. Hanya di zaman Raja Salomo lah ya, yang namanya kehidupan bermasyarakat di Israel aman tentram. Tidak ada pemberontakan sama sekali. Sebelumnya, zaman Raja Saul, berapa kali Saul mimpin perang? Bapaknya Daud, meskipun selalu keluar sebagai pemenang, berapa kali Daud bertempur, memimpin pertempuran antara Israel dengan bangsa-bangsa sekitar. Terlebih ketika Salomo mati, Israel pecah menjadi dua. Berapa kali dua kerajaan yang sudah terpecah itu berperang dengan bangsa lain, bahkan berperang dengan saudaranya sendiri. Israel Utara perang dengan Yehuda. Begitu pula sebaliknya. Jadi, untuk bisa punya pemahaman bagaimana kondisi aman tentramnya Israel, maka ukurannya adalah Israel di zaman Salomo. Kalau kita lihat 2018 sekarang, belum terjadi aman tentram seperti zaman Raja Salomo. Jadi di zaman Raja Salomo bukan cuma tidak ada perang, tapi di zaman Raja Salomo, Salomo berhasil ukurannya membangun rumah Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat fenomenal di zaman Salomo. Sebuah prasasti yang harganya dan nilai sejarahnya luar biasa. Bapak Ibu ingat ketika Salomo membangun bait Allah, bahkan sampai Ratu Sheba dari Ethiopia itu sengaja datang
hadap Raja Salomo, bukan cuma ingin melihat dengan mata telanjangnya bagaimana hikmatnya Salomo, tapi bagaimana karya dia membangun bait Allah. Dan bait Allah yang dibangun Salomo adalah salah satu monumen yang terbesar dan terindah, termegah di zaman itu. Karena kalau kita membaca, semuanya dilapisi emas, Bu. Semuanya. Perkakas-perkakas di bait Allah itu semuanya emas. Kayunya kayu aras dari Libanon. Ya. Semuanya. Tidak ada yang terbuat atau diolah dari bahan yang murah. Semuanya dibuat dari bahan yang sangat mahal. Nah, pertanyaannya 2018, apakah Israel sudah seperti itu? Sekarang ini masih ada perang, kedengeran perang di mana-mana. Baru kemarin saya membaca, ya, Israel melepaskan rudal untuk menghancurkan beberapa titik di Palestina, Lebanon, yakni gerakan Hizbullah itu. Apakah bait Allah sudah ada? Belum. Makanya kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya setahun yang lalu, ukurannya ini. Dan saya ngomong, saya ingetin lagi, kenapa saya mau khotbah Gog dan Magog setahun yang lalu? Karena saya melihat ada kemungkinan besar setelah Desember tahun lalu, Januari ada pemimpin yang akan diresmikan atau diangkat menjadi sebuah pemimpin negara adidaya yang pernah berjanji dalam kampanye presidennya bahwa kalau saya jadi presiden dalam hal ini Amerika Serikat, saya akan memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu sesuatu yang tidak dikerjakan oleh banyak bangsa. Dan saya bilang setahun yang lalu, lihat, nanti kalau Trump menggenapi janjinya dalam kampanye, maka kita akan menghadapi akhir zaman. Gog dan Magog segera. Dan Bapak Ibu di 2017, kita sudah mendengar bahwa Trump benar-benar sudah mengumumkan bahwa Amerika segera akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Coba kita buka slide yang ketiga. Ketika ini terjadi, saudara, saya bukannya hore gitu ya. Bukannya senang terus ngomong sama pendeta-pendeta yang ngenyek saya, tuh lihat tuh tergenapi. Enggak, saya justru semakin ngeri, saudara. Karena berarti hidup di dunia ini, di dunia yang fana ini, bagi saya secara pribadi saya yakini tidak lama lagi. Donald Trump, Yerusalem adalah ibu kota Israel. 6 Desember 2017. Jadi sebelum saya khotbah tentang Gog dan Magog, saya sudah ngomong, kemudian gak lama Trump berkata demikian. Bagaimana dengan si Gog dan Magog menghadapi pernyataan Donald Trump ini? Bapak Ibu ingat khotbah? Siapa yang udah pernah lihat khotbah seri Gog dan Magog 3 seri itu? Boleh angkat tangan. Sampai saat ini, saudara, saya sejahtera melihat sepak terjangnya. Bapak Ibu ingat gak? Siapa yang pernah dengar khotbah saya seri? Berapa seri ya? Hampir 7 atau 12 tentang antikristus. Yang sudah pernah dengar? Oke. Saya pernah bilang apa? Antikristus, salah satu ciri khas yang paling menonjol dalam khotbah seri tentang antikristus adalah, saya bilang, antikristus sekarang adalah tipikal atau tipenya persis seperti siapa? Ingat gak? Hitler. Ya, argumentasinya seperti apa? Bapak Ibu silakan lihat lagi khotbah saya tentang antikristus yang saya upload kurang lebih setahun yang lalu. Dan kalau Bapak Ibu lihat sepak terjang Trump sekarang ini, Hitler itu kenapa terkenalnya? Dia adalah pemimpin yang anti sama ras lain. Benar ya? Benar nggak? Ya kan? Bagaimana dengan Trump? Coba Bapak Ibu. Bagaimana sikap Trump terhadap ras lain? Ras Amerika Latin. Ya, terutama dengan agama lain, dengan Muslim. Jadi, apa yang saya katakan tentang antikristus bagi saya adalah gambaran 11-12 dari Hitler.
Ya, aduh kalau saya ngomongin panjang lagi nih. Karena raja ke-6 ya yang ngomongin dalam kitab Wahyu itu penggambarannya tidak pernah mati terus hidup lagi. Dan Hitler Bapak Ibu, saya sudah pernah khotbahkan juga, saya pernah bahkan munculkan penelitian dari National Geography bahwa Hitler itu banyak diduga sekarang ini tidak mati dibunuh oleh tentara Rusia ketika menyerang Berlin. Ya, kalau Bapak Ibu di rumah ada channel History, ya, channel TV kabel, itu sekarang bahkan diduga Hitler sebelum Rusia menyerang Jerman itu melarikan diri lewat dengan menggunakan kapal selamnya yang canggih zaman dulu. Terus dia dilarikan ke Amerika Selatan. Karena beberapa tempat di Amerika, ada beberapa titik di Argentina juga, ada tentara Jerman yang membangun situs-situs yang luar biasa besar. Bahkan saya melihat itu goa yang ditembus begitu, saudara ya. Terus dibangun benteng-benteng di dalam gunung. Untuk apa? Tentara Nazi bikin benteng di dalam goa, di dalam gunung seperti itu. Diprediksi oleh arkeolog, oleh sejarawan untuk menyiapkan supaya pemimpin besar mereka bisa melarikan diri. Yang saya mau katakan, akhirnya saya memahami kenapa kitab Wahyu mengatakan bahwa pemimpin itu mati tapi hidup kembali. Dan gambaran Hitler bagi saya itu terlihat dalam sikap perilaku Presiden Amerika saat ini. Makanya kalau ada orang bilang, Amerika di bawah Trump akan hebat begitu ya. Saya mengambil sisi pandang yang lain. Saya justru sedih karena Amerika saat ini kemungkinan besar prediksi ya, bukan nubuatan ya, sedang dikuasai oleh, kalau bukan si antikristus atau orang yang sedang mengarahkan antikristus berkuasa. Nah, bagaimana pandangan Gog tentang pernyataan Trump ini? Slide keempat. Ternyata saudara, tadi tanggal 6 Desember, di tanggal 8 Desembernya, Rusia, ini headline FIFA. Ya, saya sengaja mencari berita yang berbahasa Indonesia dari koran resmi. Jadi Bapak Ibu, tolonglah sekarang ini menjadi orang Kristen yang bermedia sosial dengan pinter. Ya. Kalau bukan dari berita resmi, jangan dipercaya. Ya, contoh yang sederhana kan kemarin ada peristiwa di mana Gubernur DKI yang lalu, Ahok, ya, menuntut cerai istrinya. Ya. Itu jelas-jelas sudah disampaikan oleh Kompas, Bapak Ibu. Kompas itu adalah berita resmi atau koran resmi. Ya. Tapi banyak orang Kristen, saya geli sendiri ketika saya upload itu di Facebook, banyak orang bilang, hoak itu Pak. Terus dimunculkanlah berita-berita dari situs-situs yang bagi saya aneh-aneh. Enggak Pak, ini fitnah Pak. Lihat aja nanti tanggal 31 nggak akan terjadi sidang. Tapi faktanya 31 kemarin sidang ada. Meskipun dua belah pihak yang berperkara tidak hadir, tapi sidangnya ada. Jadi maksud saya sekarang ini Bapak Ibu, ya, meskipun hatimu nggak suka, tapi belajarlah jadi orang yang cerdik gitu. Ya. Sumber berita resmi mengatakan bahwa dalam konteks Gog dan Magog, Rusia ternyata lebih dulu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tapi beda dengan Trump. Kalau Trump mengatakan bahwa seluruh Yerusalem adalah ibu kota resmi Israel. Sedangkan kalau Rusia mengatakan yang menjadi ibu kota Israel hanya wilayah Yerusalem Timur. Yerusalem Timur itu oleh banyak negara dengan perjanjian 67 ya, itu diserahkan kepada Palestina. Israel hanya diberikan Yerusalem bagian barat, Bapak Ibu. Nah saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Rusia ternyata mengakui Israel sebagai pemilik Yerusalem, tapi hanya wilayah barat. Timurnya, kalau kita baca korannya ini secara lengkap, itu mau diberikan oleh Rusia atau
Rusia mempercayai menyerahkannya kepada otoritas Palestina. Jadi rupanya kalau kita ngomongin Gog dan Magog, Amerika, jadi kalau Bapak Ibu udah, jadi saya khotbah begini dengan asumsi Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah Gog dan Magog saya, seri 1, 2, 3. Bahwa Donald Trump kemungkinan besar akan menjadi sosok yang kita sebut 666 itu. Jika nanti dia benar-benar memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem, dan jika dia nanti mengizinkan Israel membangun tempel Tuhan, bait Allah Tuhan yang ketiga di Yerusalem. Dan tandanya sudah jelas, ikuti nanti khotbah saya. Nah, jadi Amerika punya peranan penting dalam konteks Gog dan Magog. Karena habis Gog dan Magog, antikristus muncul. Jadi kalau Bapak Ibu mau menantikan siapakah antikristus, Bapak Ibu tidak bisa menantikan antikristus sebelum Gog dan Magog ini tiba. Jadi si antikristus ini nanti belum terlihat tajinya. Ya, seolah-olah dia hanya pemain di belakang layar. Tapi setelah peristiwa Gog dan Magog selesai, dia akan muncul benar-benar dengan kuasanya. Jadi kalau bicara Gog dan Magog, bicara Amerika, bicara Israel, bicara Rusia. Dan apa pendapat Trump, Amerika, tentang orang-orang yang atau negara-negara yang tidak mau mengakui Yerusalem secara utuh sebagai ibu kotanya Israel? Coba dilihat slide berikutnya. Kalimatnya apa? Trump sebut negara yang tolak Yerusalem ibu kota Israel musuh Amerika. Ini dikutip oleh semua kantor berita resmi. Saya kutipnya karena yang lebih bombastis headline-nya saya ambil dari tribunnews.com. Semua yang tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah musuh Amerika. Dan dibuktikan nggak? Beberapa bulan kemarin, dibuktikan. Apa yang dibuktikan? Dia bilang dia mau menyetop dukungan dana kepada negara-negara yang menghina Amerika dan tidak mau mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jadi Amerika sudah mengambil posisi. Kalau dari pernyataan Trump bahwa dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan yang tidak mengakui adalah musuh Amerika. Ini pernyataan yang tegas karena diucapkan oleh seorang presiden negara adidaya. Kalau yang bicara ini, maafkan saya, Sultan Hasanah Bolkiah, ya, Sultan Brunei. Dia ngomong, pokoknya yang mengakui Yerusalem ya sebagai ibu kota Israel adalah musuh Brunei. Saya ketawa aja. Ya. Brunei, men, ya, apa hebatnya dia? Negeri kecil, angkatan perangnya nggak ada. Tapi ini ngomong mengenai Amerika, saudara ya. Lanjut. Slide yang berikutnya. Nah, bagaimana pendapat sekutu dari Gog dan Magog? Ini yang saya mau sebutkan tadi. Sekutu dan Gog dan Magog tadi apa yang paling penting? Persia, yang diwakili oleh apa? Iran. Oke? Iran. Ini dikutip tanggal 12 bulan 12 2017 kemarin barusan. Setelah Trump benar-benar memerintahkan sebentar lagi Israel akan ibu kota kedutaan Amerika akan dipindahkan ke Yerusalem. Habis itu Iran. Negara Arab yang bagi saya sangat menakutkan. Saya tidak pernah memandang Arab Saudi, apalagi Yordania, Syria, karena kalau lihat perhitungan angkatan perang, Iran yang paling besar Bapak Ibu. Dan dia punya nuklir. Iran berkata begini, pengakuan Yerusalem percepat kehancuran Israel. Lanjut, slide yang berikutnya. Bagaimana dengan Betogarma atau Gomer tadi, yakni Turki? Perhatikan, ini ancaman Turki jika AS akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Apa itu? Kalau kau baca nanti beritanya, kalau benar-benar sampai Amerika sudah memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, sekarang baru perintah lisan, faktanya belum ya? Turki akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika. Masalahnya Pak, Turki itu saya bilang di khotbah seri yang lalu adalah negara sekutu NATO. Jadi dia adalah bagian salah satu negara Asia atau Arab atau Muslim yang menjadi resmi anggota
Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang dikenal sebagai NATO itu, sekutu Amerika. Kalau Bapak Ibu memperhatikan semuanya, persenjataan Turki itu nyaris semuanya, hampir 100% kalau bukan buatan lokal dia sendiri, itu diimport dari negara-negara NATO. Entah itu Amerika yang paling besar, Inggris, Prancis, Jerman. Jadi Turki itu adalah identik dengan NATO. Sekutu Amerika, konco karibnya Amerika di Timur Tengah. Tapi dia lewat Erdogan, saudara, dia membuat statement, kalau sampai Amerika pindahkan ibu kota, putus hubungan diplomatik. Artinya secara nggak langsung dia juga akan keluar dari NATO. Jadi gambaran yang saya mau sampaikan, yakni negeri Persia dan juga Gomer atau Bet Togarma, itu sudah benar-benar menunjukkan sikap bagaimana mereka merespon jika benar-benar Yerusalem adalah ibu kota Israel. Bagaimana dengan Palestina sendiri? Slide berikutnya. Ini dubes Palestina untuk Indonesia. Baru kemarin tanggal 26, tanggal bulan 1 2018. Dari CNN, resmi juga. Dubes berkata, tidak ada negosiasi tanpa Yerusalem ibu kota Palestina. Jadi Palestinanya sendiri sudah bersikap, pokoknya nggak ada kompromi apapun. Bagi kami, Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Lanjut, slide berikutnya. Ini sekarang Perdana Menteri Palestina, Abbas, ya, berkata bahwa Yerusalem ibu kota abadi Palestina. Jadi yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini dalam khotbah Facing Gog and Magog, saudara. Dari fakta-fakta yang sampai detik ini saya kumpulkan, tidak ada peluang sama sekali peristiwa yang terjadi gara-gara Trump, ya, mengatakan bahwa Amerika akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, itu menjadi cerita yang akan berbuah manis, yakni kedamaian dan juga akhirnya pemulihan. Nggak ada. Semuanya keras. Palestina bilang nggak bisa. Bagaimana tanggapan Israel? Palestina bilang, Perdana Menterinya, dubesnya berkata, nggak ada peluang. Pokoknya Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Bagaimana dengan Israel? Slide berikutnya. Ini Netanyahu nih, merespon sikap Palestina. Ngomongnya gini, warga Palestina lebih baik terima kenyataan aja deh. Maksudnya apa terima kenyataan? Karena faktanya, kalau Bapak Ibu sudah ke sana, mau Yerusalem disebut Yerusalem Barat kah? Yerusalem Timur kah? Yerusalem secara keseluruhan, ya, itu faktanya de facto, de jure belum. De jure itu secara hukum belum. Karena negara-negara dunia nggak ada yang mengakui. Hanya Amerika dan beberapa negara saja, 9 negara saja yang akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem untuk Israel. Tapi sebagian negara besar yang lainnya di dunia ini nggak ada yang mengakui. De jure enggak. Tapi secara de facto, Yerusalem dikuasai apa? Israel. Jadi kalau Bapak Ibu ke Yerusalem, udah masuk Yerusalem, itu wilayah Israel kecuali Dome of Rock. Karena memang Israel yang sudah secara resmi memberikannya kepada siapa? Kepada otoritas Palestina. Jadi makanya tentara Israel tuh nggak bisa masuk sembarangan ke Dome of Rock. Dan terbukti ketika akhirnya ada pemberontakan itu masuk ke Masjid Dome of Rock, terus tentara Israel masuk, dunia merespon, dunia Islam tentunya merespon. Tapi secara de facto, keluar dari Dome of Rock, itu semuanya Israel, tentara Israel. Tentara hitam, tentara putih, ya. Karena di Israel tuh tentara ternyata banyak tentara Israel juga dari Ethiopia. Ya saya ketika ke sana seringkali ketemu sama loh, ini orang-orang Israel kok hitam-hitam, ya. Gua keriting-keriting gitu, negro-negro, dari mana? Ternyata dari Ethiopia. Kenapa dari Ethiopia? Kenapa dari Afrika? Karena tadi saya pernah sebutkan di awal, Ratu Sheba pernah datang dengan rombongan besarnya ke Israel. Alkitab nggak mengatakan, tapi ada banyak perkamen-perkamen di luar Alkitab yang mengatakan bahwa akhirnya Salomo memperistri Ratu Sheba. Menikahi Ratu Sheba. Setelah menikahi Ratu Sheba nggak mau tinggal di Yerusalem. Karena dia punya negeri sendiri. Dia kembali ke Ethiopia. Tapi karena lihat ratunya kawin sama raja Israel, semua orang-orang Ethiopia yang dibawa itu ya menikahi, kawin juga dengan orang Israel.
Nah, ada sebagian saudara yang menikah, kemudian ada beberapa orang Israel, yang laki-laki perempuan yang menikahi orang Afrika ini ikut kembali ke Afrika, ke Ethiopia. Sehingga di Ethiopia itu ada penelitian yang mengatakan hampir 40% ya memiliki ras Judaism, memiliki ras Yahudi. Ya, jadi makanya nggak heran banyak orang hitam yang menjadi warga negara Israel. Nah, inilah tanggapan Israel. Sekarang pertanyaannya bagaimana tanggapan dunia? Ya, dengan cepat aja. Yuk, dunia muslim. Ini responnya loh, nggak lama loh. Saya masih ingat banget setelah Trump ngomong akan pindahkan benar kedutaan ke Yerusalem, langsung dunia muslim yang dipelopori oleh Indonesia. Ya, negara oki dikumpulkan oleh Pak Jokowi. Terus akhirnya hasil dari pertemuan itu, dunia muslim mendeklarasikan Yerusalem Timur, ibu kota Palestina. Lanjut. Nah, ini yang bikin serem juga, saudara. Negara adidaya lain. Bagi saya negara adidaya sekarang cuma 3. Apa? Amerika, Rusia, Cina. Cina masih kalah secara apapun dengan Amerika. Tapi problemnya, Cina, rakyatnya, hampir setengahnya dunia, saudara. Jadi pakai logika sederhana aja. Kalau Cina udah main perang, saudara ya, itu nggak usah ngirimin pesawat, nggak usah, terjunin aja rakyatnya. Ya nggak sih, yang miliaran orang itu mati semua, negara kalah, saudara. Ya, jadi Cina ini negara yang luar biasa. Ya, saya yakin sebentar lagi Amerika akan dilibas oleh Cina. Ya, terlebih orang Cina ada di mana-mana. Ya, contohnya saya sudah tercemar juga dengan orang Cina, saudara. Ya, Cina dukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Ini nggak main-main. Saya masih ingat banget ketika saya ngerti Alkitab tahun 70-an, 80-an ketika saya SD SMP. Itu bahkan banyak yang memperkirakan bahwa yang namanya Gog dan Magog itu adalah Cina. Ya, ya, dengan banyak pegangan ayat mereka. Jadi Cina jelas mendukung, artinya tidak mendukung Amerika. Lanjut. Yordania, negeri tetangga. Kalau Bapak Ibu ke Israel pasti akan keluar dari Yordania ini, ya. Meskipun tidak frontal, tapi Raja Yordania, Yerusalem Timur harus jadi ibu kota Israel. Ya. Maafkan saya, ini salah nih mestinya. Yerusalem Timur harus jadi ibu kota Palestina. Ya, ini headline-nya mungkin salah nih. Ya, mestinya Palestina. Ya, ini Raja Abdullah dari Yordania. Lanjut, berita berikutnya. Nah, yang kemarin heboh ke Indonesia. Ya, Raja Salman sebut Palestina berhak atas Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Lanjut lagi. Nah ini, apa ini? Eropa bersatu, Uni Eropa. Uni Eropa yakinkan Abbas Yerusalem Timur jadi ibu kota Palestina. Yang saya mau sampaikan dalam clipping-clipping ini. Hampir semua negara yang punya kekuatan secara ekonomi, secara militer, dan negara terdekat Israel, Palestina, semuanya tidak ada yang menyetujui apa yang mau dikerjakan oleh Trump. Nah saudara, sekarang kita akan melihat clipping tentang update terkini dari facing Gog and Magog ini. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini yang akhirnya saya bilang saya harus update ini karena peristiwanya semakin kelihatan. Jadi Bapak Ibu coba lihat kiri kanan dulu. Ya, senggol, nggak lama lagi. Ya, siap-siap ya. Ya. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu kan beberapa minggu lalu kan. Yuk Bapak Ibu kalau ada berkatnya ke Israel sama saya benar-benar berusaha berdoa, trip nanti lebaran saya bawa istri, bawa anak-anak. Kenapa? Saya meyakini 2019 situasinya akan beda jauh dengan 2018 ini. Alasannya apa? Nanti akan saya sebutkan. Coba, slide berikutnya. Oke, ini. Al-Qaeda. Pak, Al-Qaeda udah hancur, Pak. Kan pemimpinnya Osama bin Laden udah hancur. Oh iya, tapi masih ada buktinya teror di mana-mana. Sudah menyerukan bahwa memerintahkan, ya, memfatwa, pokoknya halal hukumnya membunuh warga Yahudi dan Amerika. Alhamdulillah kita bukan Yahudi dan Amerika. Ya. Lanjut. Nah ini yang saya bilang. Kan saya bilang tadi, Gog dan Magog tentaranya apa saja. Yang saya perhatikan tadi, yang saya mau tekankan tadi, Persia, Iran, dan apa? Iran dan apa? Turki. Turki itu apa dulu? Gomer dan Betogarma. Sekarang kita mau fokus nih ke Gomer dan Betogarma
yang utaranya Israel, yakni Turki. Perhatikan headline-nya. Langkahi NATO, Turki beli sistem pertahanan udara dari Rusia. Ini nggak pernah Pak dalam sejarahnya Pak. Bagaimana mungkin sih negara NATO yang dalam kejadian perang dingin dulu, musuhnya tuh Uni Soviet, terus ada anggota NATO beli senjata kepada musuh, itu nggak masuk akal. Tapi faktanya tanggal berapa nih, Hen? Nggak kelihatan di sini. Tanggal berapa nih Pak? Tanggal berapa nih? Enggak, baca aja tanggal berapa? Enggak kelihatan juga. Ya, gitu. Hah? 13 Desember 2000 berapa tuh? 17. Berarti kemarin kan? NATO dikangkangi sama Turki. Apa nih? Bahasanya bahasa diplomatisnya tegas nih. Apa artinya? Turki udah nggak nganggap lagi NATO. Turki udah nggak nganggap lagi Amerika. Turki sudah semakin dekat dengan Gog, raja negeri Magog. Siapa itu tadi? Rusia. Udah mendekati Pak. Sesuatu yang setahun lalu nggak mungkin ini terjadi. Mana mungkin sih negara NATO beli senjata dari Rusia, dan mana mungkin negara musuh dalam perang dingin tuh Rusia, Uni Soviet kan musuh. Mana mungkin mau ngasih senjatanya kepada orang NATO. Kenapa? Kalau orang NATO bisa dapat senjata orang Rusia, senjatanya kan bisa ditelanjangi Pak. Ketahuan kelebihannya mana, kekurangan mana, hancur lah. Tapi ini terjadi 2018 ini. Ini ya, Turki ya, sudah semakin dekat dengan Rusia. Bagaimana dengan Persia, Iran? Coba kita lihat slide berikutnya. Oke, soal krisis Yerusalem, Turki dan Rusia sependapat. Sependapat mereka, sudah kompak soal ini. Lanjut. Nah ini yang ketika saya baca headline-nya, langsung saya bilang, udah deket lagi. Kenapa? Israel tuh punya mata-mata paling keren Pak. Ya, kalau Bapak Ibu tahu dunia spionase Israel itu yang paling keren di dunia. Ya. Perdana Menterinya ngomong, menuduh Iran itu apa? Persia. Negerinya jauh banget dari Israel. Sudah menjadikan Libanon sebagai situs rudal raksasa. Kalau kau baca headline-nya, Israel menuduh Iran sudah menempatkan rudalnya di Libanon. Bapak Ibu tahu Libanon itu apa? Libanon sama Israel itu kayak Indonesia sama Malaysia. Tinggal lempar batu, tinggal ngelangkahin, sudah sampai ke Libanon. Jadi bayangkan kalau Israel sudah berkata bahwa ada rudal-rudalnya Iran yang sudah ditanamkan di Libanon, di Hizbullah. Saudara, perang sudah di depan mata. Lanjut, yang lebih mengkhawatirkan lagi. Nah, Turki. Bukan saja hubungan dengan Rusia semakin erat, tapi Turki sudah masuk Pak, kemana? Ke Suriah. Baca berita beberapa minggu ini. Suriah itu apa? Suriah sama kayak Indonesia dengan Timor. Sama, negara tetangga. Nah, Turki sudah masuk ke wilayah Suriah Pak. Kenapa? Ada perang di dalam, perang saudara yang melibatkan Turki di situ. Ketika Turki masuk, Amerika dan Prancis bereaksi. Lanjut. Tentara Turki tiba di Rusia. Lanjut. Di Suriah. Lanjut. Bukan, sebelumnya. Erdogan ancam bakal perluas operasi militer di Suriah ke kota lain. Yang saya mau sampaikan, Iran dan juga Turki, yang notabene akan, Alkitab katakan dalam Yesaya 38, akan menjadi salah satu kekuatan tempur yang mendukung Gog dan Magog, sudah ada di pintu masuk Israel hari ini. Coba satu slide lagi. Ini yang menarik. Ketika Turki masuk ke Suriah, rupanya di Suriah itu ada tentara bayaran Bapak Ibu. Ya, karena perang di sana ada tentara bayaran yang banyak dari warga negara atau tentara bayaran dari Amerika dan Inggris. Para relawan, tentara bayaran Inggris dan Amerika siap bantu Kurdi. Kurdi ini adalah suku yang dimusuhi sama Turki.
Jadi Turki masuk ke Suriah untuk membunuh orang-orang Turki, suku Kurdi. Ya, suku Kurdi ini. Nah, suku Kurdi ini dibantu oleh relawan Inggris dan Amerika. Memang bahasanya hanya relawan, orang-orang tertentu saja. Tapi Bapak Ibu, kalau relawan itu nanti dibunuh secara membabi buta oleh tentara Turki, masa sih negaranya diam? Nangkep nggak saudara? Kayak kemarin kan kita kan, ya ada beberapa pelaut kita yang ditangkap di wilayah Filipina, ingat ya? Ya, di apa namanya? Di Sandera, ya kan? Apakah pemerintah Indonesia diam? Enggak. Saya masih ingat banget, Panglima zaman itu masih Gatot bilang, kalau Filipina ngizinkan, TNI masuk ke Filipina. Cuma masalahnya Filipina bilang, kami masih bisa usahakan sendiri untuk membebaskan. Jadi nggak mungkin pemerintah diam. Apalagi wilayah Suriah sekarang ini, saudara, ya tidak bertuan dalam artian semuanya bisa masuk. Turki bisa masuk, Rusia bisa masuk, Amerika ketika warganya nanti banyak dibunuh di situ, pasti masuk. Dan ini bagi saya adalah peluang atau pintu terjadinya perang Gog dan Magog. Jadi Gog dan Magog ini dalam asumsi saya, dalam perkiraan saya akan dimulai dengan perang terbuka antara Turki, Iran, Israel, dan Amerika. Lalu Pak, si Gognya gimana Pak? Nah ini menarik saudara. Gognya, yakni Rusia, itu akan diam dulu. Kenapa? Alkitab yang ngomong. Coba kita buka, Marcel. Yeskiel 38 ayat 9-10. Sebentar lagi kita sudahi, supaya Bapak bisa mengerti apa yang mau saya sampaikan. Yeskiel 38 ayat 9-10, silakan. Engkau muncul seperti angin. Engkau muncul seperti angin. Engkaunya siapa? Gog. Lanjut. Dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Jadi nanti Gog itu akan muncul seperti angin dengan bala tentaranya, ya, yang banyak akan menyertai dia. Lanjut, ayat 10-nya penting nih. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbulan niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Pada hari itu. Ini bicara mengenai future. Pada hari itu, perang Gog dan Magog nanti, hatimu, kita katakan ya, akan timbul niat jahat dan rancangan jahat. Bapak Ibu harus bacanya dengan terbalik. Jadi niat jahat dari Ros atau Rusia, Gog dan Magog itu baru ada nanti. Sekarang sudah ada belum? Belum ada. Gak ada kepentingan Rusia menyerang Israel sekarang ini Bapak Ibu. Gak ada. Kepentingan Rusia mulai terusik ketika nanti Amerika menyerang Iran dan Turki. Ketika ada resources sumber-sumber atau penanaman modal Rusia yang diusik, Bapak Ibu ingat Iran itu punya nuklir dari Rusia, maka Rusia tidak akan tinggal diam. Ketika itulah baru ada niat jahat. Dan akhirnya dia memimpin perang terbuka dalam peristiwa Gog dan Magog. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Yang berikutnya. Yang ke-25. Ya. Perhatikan Pak. Rusia. Sekarang punya satuan tentara muda yang jumlahnya sudah hampir 200.000. Ini update terbaru. Ini maksudnya usia remaja yang yang diajar bela negara. Seperti kalau di Korea, Bapak Ibu suka film Korea ya, kan bintang-bintang film Korea kadang-kadang harus wajib militer kan. Nah itu. Jadi ini bukan tentara profesional. Jadi anak-anak muda yang harus ikut wajib militer itu totalnya 200.000. Jadi Alkitab katakan tadi dengan tentaramu yang sangat banyak, ini jadi masuk akal Bapak Ibu. Dan saya akhirnya setelah dapat ini saya browsing Pak. Tentara Rusia hari ini 2018 itu yang aktif berjumlah hampir 2 juta prajurit. Jadi kalau itu nanti terjadi perang terbuka, maka Alkitab katakan bala tentaramu yang sangat banyak akan menyertai engkau akan tergenapi. Kapan Pak kira-kira Pak? 2018, saya yakin Bapak Ibu 2018 kita masih aman. Coba tarik napas semuanya. Alhamdulillah. 2018 yang mau nikah. 2018 yang pengen punya anak. Gue sangat yakin, sangat hakul yakin bukan 2018 Gog dan Magog terjadi. Kapan Pak? Slide berikutnya. Nah, ini nih.
Amerika Serikat bakal buka kedutaan di Yerusalem pada 2019. Itu yang saya bilang tadi. Saya nggak yakin 2019 Israel masih aman. Karena kalau Israel di 2019 ibu kotanya sudah pindah ke Yerusalem, maka akan terjadi gejolak politik keamanan yang sangat besar sekali di sana. Dan sekarang Bapak Ibu, yang saya sampaikan, Donald Trump itu sudah nyaris menjadi penyelamat Israel, sudah kelihatan. Salah satu yang membuat saya yakin ketika saya baca sebuah headline koran. Headline-nya menarik, coba dibuka. Israel, ini CNN ya. Israel berencana namai stasiun kereta api di Yerusalem Donald Trump. Pak, Donald Trump, kalau apa yang saya sampaikan itu potensi saya bilang menjadi antikris, itu antikris bagi kita. Tapi antikris Pak, yang nanti akan muncul di akhir zaman, bagi Israel adalah juru selamat. Coba di negeri mana Pak, di mana bangun infrastruktur, entah itu pelabuhan, entah itu stasiun kereta api, yang diberi nama presiden negara lain yang masih hidup. Coba sebutkan, tidak ada. Apalagi kalau kita bicara melihat pernyataan Netanyahu PM Israel yang selalu memuji-muji Donald Trump. Saya akhirnya mengatakan memang di mata Israel sekarang ini, sosok Presiden Amerika sudah hampir nyaris menjadi penyelamat mereka. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Inilah yang terjadi. Ada satu yang terlewat. Coba dimunculkan slide yang Perdana Menteri Inggris, Pak. Slide ke-24. Di akhir zaman nanti akan muncul 3 roh najis dalam kitab Wahyu. Yakni roh Satan, roh Antikristus, dan roh Nabi palsu. Ini baru saya ngomongin sekarang. Saya bilang di mimbar ini hari ini, Donald Trump berpotensi menjadi Antikris. Bagaimana dengan nabi palsunya? Siapa? Saya sangat meyakini dari dulu. Sejak 2000 awal Bapak Ibu, ketika saya mendalami tentang akhir zaman. Saya sangat meyakini kekompakan dan kesetiakawanan antara Amerika dengan Inggris. Tapi sempat saya akhirnya putus harapan ketika terjadinya Eropa bersatu. Inggris menyatu dengan Eropa yang notabene akhirnya agak sedikit berpisah dengan Amerika. Tapi peristiwa yang terjadi di tahun kemarin, di mana ada referendum di Inggris, yang hasil referendum itu seluruh rakyat Inggris sebagian besar menginginkan agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Itu akhirnya sah terjadi. Dan kalau sekarang Bapak Ibu melihat Perdana Menteri Inggris, sekarang tuh namanya Theresa May. Theresa May ketika referendum Brexit ini, dia adalah salah satu yang menolak Inggris keluar dari Uni Eropa. Makanya ketika akhirnya dia jadi Perdana Menteri, saudara, itu Eropa dan dunia agak bersuka cita. Jangan-jangan nanti nggak jadi nih. Inggris tetap bersatu dengan Uni Eropa. Tapi kalau kau baca headline-nya dan beritanya, Theresa May bilang, meskipun saya tidak menyetujui dalam referendum Inggris keluar dari Uni Eropa, tapi karena ini adalah keputusan referendum, maka Inggris pasti keluar dari Eropa 2019. Amerika, kata Trump dan kata Menteri Luar Negerinya, pasti akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem 2019. Inggris, kata Perdana Menterinya, pasti keluar dari Uni Eropa 2019. Apa Pak hubungannya Pak? Saya pernah khotbah tentang nabi palsu. Coba lagi cek di YouTube. Nabi palsu itu adalah dari kalangan Kristen. Sama kayak Antikris itu artinya juga dari kalangan Kristen. Donald Trump dari Partai Republik, partai konservatif yang sangat Kristen banget, yang didirikan oleh para puritan-puritan, pendeta-pendeta yang sangat injili di Amerika. Republik, Partai Republik. Trump dari situ. Nabi palsunya siapa? Saya sangat percaya nabi palsu adalah pemimpin Inggris. Tapi bukan Perdana Menteri. Siapa?
raja atau ratu. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari sejarah Inggris, pemimpin gereja tertinggi di Inggris adalah siapa? Ratu atau raja. Inggris, gerejanya bukan di bawah Katolik Roma, Pak. Inggris adalah gereja Anglikan. Yang pemimpin tertinggi gereja Anglikan, gereja Inggris ini adalah ratu atau raja. Melihat Ratu Elizabeth, usianya sudah tidak muda lagi. Saya tidak bisa punya gambaran dia nanti yang menjadi sosok nabi palsu yang ada di kitab Wahyu. Tapi saya melihat, makanya kita lihat. Seperti saya bilang tahun lalu, kita lihat apakah Trump mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sekarang saya ngomong di awal 2018, kita lihat apakah Ratu Elizabeth mati di 2018 ini apa tidak. Oh, diam semuanya. Kalau dia mati, berarti ada penggantinya. Benar ya? Siapa? Bisa dua. Pangeran Charles sebagai pewaris tata pertama, atau Pangeran William, pewaris tata kedua. Kalau mereka nanti jadi raja, masih muda, relatif masih muda usianya. Terlebih kalau William naik. Mereka akan jadi raja Inggris sekaligus pemimpin gereja tertinggi di Inggris. Jadi, kalau nanti skenario saya ini tergenapi, Antichrist berasal dari orang Kristen, sosok Trump sekarang, dan nabi palsunya adalah raja Inggris berikutnya, yang adalah pemimpin gereja. Kalau ini terjadi, maka saya sangat yakin itulah yang akan kita lihat dalam penggenapan di kitab Wahyu. Jadi Bapak Ibu, melihat tanda-tandanya, kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh berubah. 2018 ini bagi saya tahun-tahun terakhir kita. Tahun-tahun terakhir kita dalam artian tahun-tahun terakhir kita hidup dalam dunia yang seperti ini. Sebab kalau sudah masuk Gog dan Magog, nanti Bapak Ibu masuk dalam pemerintahan Antikristus, Bapak Ibu selamat, Bapak Ibu kan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Yang dimensinya, yang masanya, yang zamannya, yang keadaannya berbeda 180 derajat dengan kondisi sekarang ini. Jadi yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu harus siap. Terlebih saya sudah pernah khotbahkan di dalam kelas GIF. Saya sangat meyakini bahwa yang namanya pengangkatan itu tidak akan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat.
sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan Mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, "Tak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel." Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, "Apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini?" Maka orang akan berkata, "Sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.